Kalian pernah dengar nggak nama Imam Abu Hurairah? Pernah. Siapa itu? Sahabat Nabi yang paling banyak apanya coba? Hadis. Paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau sayang, sahabat Imam Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman. Hanya satu hari beliau tuh lagi berjalan-jalan ngeliat ada kucing. Ada kucing kecil, terus sama beliau tuh ngeliat kasihan lihat kucing kecil, ditaruh di kantongnya. Taruh di kantongnya beliau, kucing kecilnya itu dibawa. Nabi ngeliat, waktu itu papasan dengan Nabi. Kucingnya kayak gerak-gerak begitu. Kucingnya gerak-gerak, nanya Nabi, apa yang di kantongmu? Hanya kata Imam Abu Hurairah, ada kucing ya Rasulullah, ada kucing kecil di kantongku. Rasulullah langsung tersenyum, ya Abahir, kata Nabi. Ya Abahir, bapak, kucing kecil ya. Ditanya sama Nabi bapak punya kucing sambil itu juga ma'ruf, kucing kecil ya. Jadi akhirnya dikenal dengan nama Abu Hurairah. Beliau itu gak lama sayang duduk bersama Rasulullah SAW. Baru bergabung dengan Nabi itu setelah Fathu Makkah. Berarti kurang lebih di tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah lewat gitu, tahun kurang lebihnya lah. Dan berarti Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Berarti beliau tuh hanya punya waktu dengan Nabi itu cuma 3 tahunan. Punya waktu dengan Nabi cuma 3 tahun. Tapi begitu beliau sudah kenal Nabi, ya, begitu sudah sambung dengan Nabi itu beliau tuh jatuh cinta mati sama Rasulullah. Siapa yang enggak ya? Siapa yang enggak ya? Masya Allah. Akhirnya beliau tuh gak mau pisah dari Nabi. Sehingga selalu duduk bersama Rasulullah. Rasulullah kemana tuh diikuti. Kemana-mana. Satu hari waktu Nabi ngajar, Nabi tuh ngasih tahu, ngasih amalan. Barang siapa, kata Nabi, yang membentangkan surbannya sampai nanti aku selesai bicara, lalu langsung surbannya dirangkum kembali, diambil lagi, maka dia tidak akan pernah lupa dengan apa yang aku ucapkan selamanya. Langsung Imam Abu Hurairah bentangin surbannya sampai Nabi selesai ngomong, dikengem lagi. Saya itu katanya demi Allah setelah itu aku memang tidak pernah lupa dengan apa yang aku dengar dari Nabi Muhammad SAW. Beliau menghafal hadis dari Nabi itu 5.000 hadis lebih ya, dalam masa yang sebegitu singkat. 5.000 hadis lebih, dan beliau bilang itu nggak semuanya yang dikeluarkan. Artinya ya yang kayak masih, ya pokoknya ada yang masih oleh beliau tuh, artinya bukan seluruhnya gitu loh sayang. Ada yang kadang mungkin dipakai, ya bukan untuk menyembunyikan hadis Nabi. Jadi ya dipilih mana yang memang untuk umum dikeluarkan. Dan beliau ini sayang, karena sibuknya duduk dengan Nabi, gak punya waktu untuk cari rezeki. Gak punya kesempatan untuk cari rezeki sayang. Sehingga akhirnya Imam Abu Hurairah itu termasuk min ashabis sufah. Termasuk kelompok Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu siapa? Ahlus Sufah itu sahabat Nabi yang fakir-fakir, tinggalnya tuh di pinggir masjid gitu loh. Jadi di pinggir masjid tuh dibuat kayak bangunan tambahan sedikit gitu untuk tidurnya orang-orang fakir dari sahabat Nabi, yang mereka tuh makannya tuh tergantung pemberian. Kalau dikasih bisa makan, kalau nggak dikasih nggak makan. Karena memang fakir-fakir banget, gak punya pekerjaan, gak punya tempat tinggal, gak punya keluarga, kayak gitu loh. Jadi memang yang mereka yang kayak dirawat oleh Rasulullah dan orang Muslim. Gitu. Nah, Imam Abu Hurairah termasuk pemimpinnya Ahlus Sufah, ketuanya malah, ketuanya Ahlus Sufah. Satu hari beliau itu katanya cerita, satu hari itu aku ngerasain lapar yang teramat sangat, gak ada makanan. Nggak nemu makanan, nggak kuat beliau. Saking laparnya, nyari batu, diganjel, diikat di perutnya. Untuk nahan kayak pakai korset gitu loh kalau sekarang deh. Ditekan gitu perut. Pakai batu yang diikat pakai tali, ditaruh di perut supaya neken, supaya bisa nahan lapar. Ternyata nggak mampu juga, laparnya udah parah.
Bukan lapar biasa, sudah berhari-hari gak makan. Lapar banget, lemas beliau. Hanya cari cara gimana. Mau minta-minta, beliau punya harga diri, beliau gak bisa minta. Beliau orang afif, punya kehormatan, gak mau minta. Tapi kalau gak minta, ini kayaknya bisa mati karena lapar nih. Akhirnya beliau duduk, ya sudah dapat ide. Beliau duduk di pinggir jalan. Duduk di pinggir jalan sayang, nungguin ada orang lewat. Bukan untuk minta. Rencananya beliau nanti mau pura-pura tanya permasalahan agama, supaya nanti yang ditanya itu ngajak ke rumah. Inilah sekalian belajar ke rumah gitulah. Kan biasa kalau dibawa ke rumah berarti dikasih makan. Harapannya begitu. Akhirnya lagi nunggu-nunggu, kelihatan dari jauh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Senang beliau, alhamdulillah. Abu Bakar ini kan Sayyidina Abu Bakar terkenal dermawan nih. Akhirnya langsung di-stop sama Imam Abu Hurairah. Abu Bakar pengen nanya apa? Langsung ditanya begini permasalahan agama. Padahal tahu Imam Abu Hurairah pura-pura aja tuh. Tahu permasalahan, cuma pura-pura biar ditawarin mampir. Ternyata Sayyidina Abu Bakar tuh lagi buru-buru banget. Jadi begitu selesai ngejelasin, langsung Abu Hurairah, aku ada keperluan, tinggal langsung. Aduh, kata Imam Abu Hurairah, gagal lah nih. Gak jadi makan. Padahal biasanya yang paling suka ngajakin orang Sayyidina Abu Bakar juga. Nunggu lagi lewat Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, ditunggu lagi, senang. Alhamdulillah ada Sayyidina Umar. Pura-pura lagi nanya perasaan agama. Dijawab lagi sama Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Umar lagi buru-buru juga. Ditinggal juga sama Sayyidina Umar. Tambah lemes Imam Abu Hurairah. Ya Allah, lemesnya. Udah gak berdaya beliau. Dalam keadaan begitu tiba-tiba lewat Rasulullah SAW. Ngeliat Nabi senang nih. Udah siap-siap Sayyidina Abu Hurairah nih mau siap-siap pura-pura nanya sama Rasulullah. Baru mau ngomong, ya Rasulullah, aku mau tanya. Baru mau ngomong, Nabi langsung ngomong, ya Bahir, ayo ke rumah. Nabi gak perlu Sayyidina Abu Hurairah nanya. Nabi itu karena orang yang sangat lembut hati. Kita punya Nabi itu yang penyayangnya kebangetan sayang. Sehingga beliau tuh gak perlu ngelihat Imam Abu Hurairah pura-pura tanya. Udah tahu, ini Abu Hurairah ini kelaparan. Dari wajahnya aja udah kelihatan. Karena Nabi itu di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan, harisun alaikum, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Apa artinya? Azizun alaihi ma anittum. Bagi Nabi itu yang dirasa berat bagi umat, Nabi itu ngerasain berat. Bagi Nabi itu yang dirasa berat, bagi beliau berat. Sehingga azizun alaihi ma anittum. Ngelihat wajahnya Imam Abu Hurairah, tahu ini wajah orang lapar. Sehingga akhirnya apa? Ya, nggak usah pakai ngomong. Sudah, yuk ikut ke rumah, kata beliau. Padahal saat itu Nabi sendiri nggak punya makanan di rumah. Cuma Nabi akan mengusahakan. Karena nggak tega ini kelaparan, Nabi akan mengusahakan. Kadang Nabi kalau untuk orang bisa ngutang Nabi kadang. Segitunya Nabi kita tuh sayang. Saking baiknya. Ternyata nyampe ke rumah sayang. Kebetulan ada orang ngirim susu satu wadah. Satu wadah kayak satu baskom gitu tuh. Wah, senangnya Imam Abu Hurairah. Bahagia banget, ya Allah, ada susu. Dari mana nih kata Nabi ke keluarga? Tadi ada yang ngirim ya Rasulullah. Nabi juga baru dapat kiriman. Nabi belum sempat nyicipin. Ayo Rasulullah tersenyum melihat Abu Hurairah. Dia lihat nih masih kuat nih kayaknya. Masih bisa nahan. Abahir katanya. Ya Rasulullah katanya. Panggil ahli sufa semuanya. Suruh panggil teman-temannya ahli sufa. Yang di masjid yang kelaparan juga sama tuh. Panggil mereka. Kata Imam Abu Hurairah, ya Allah, langsung lemes. Ini kalau nanti manggil ahli sufa, pasti aku disuruh bagian bagi-bagi dulu. Pasti nanti bagian terakhir. Itu pun kalau kebagian katanya. Ya kata beliau, dia lemes sudah. Tapi kalau sudah perintah Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan untuk menolak, kata beliau. Baik, Masya Allah. Dalam keadaan beliau sendiri lapar, hawa nafsu, minum duluan. Tapi perintah Allah dan Rasulullah, panggil ahli sufah. Hanya beliau pun sudah manggil ahli sufah, lemes. Ternyata benar,
Ahli sufa datang, Imam Abu Hurairah beneran disuruh bagian ngebagiin dulu. Dikasih minum ke sini 1, 2, semua sampai kekenyangan semuanya. Susunya nggak habis-habis. Susu yang sudah didapat Rasulullah nggak habis-habis. Sampai mereka pulang, Rasulullah lalu tersenyum kepada Imam Abu Hurairah. Nah, sekarang isyrab. Minum, kata Nabi. Minum dah, Masya Allah, senang. Sudah selesai, minum lagi, kata Nabi. Minum. Taruh, minum lagi. Sampai kata Imam Abu Hurairah sudah nggak ada tempat lagi ya Rasulullah. Full. Sudah full. Hanya Nabi tersenyum, lalu dilihat ternyata masih ada susu, baru Nabi minum yang terakhir, sayang. Sallallahu Nabi Muhammad. Baiknya Nabi kita tuh ya. Harus bangga. Allah kasih kita Nabi yang memberikan contoh yang luar biasa. Kebayang ya, Nabi belum minum juga loh. Tapi Nabi dahuluin orang lain. Nabi minum yang paling terakhir. Sisa dari semua sahabat-sahabatnya yang fakir-fakir. Masya Allah. Itulah Nabi kita. Cintanya kepada umat itu Masya Allah luar biasa. Baik. Jadi itu adalah kisah ya, dari kisah indah Rasulullah dengan Imam Abu Hurairah. Dan Imam Abu Hurairah itu pernah ditanya, musibah apa yang paling besar dalam hidupmu? Ya Abu Hurairah. Beliau katakan, ada 3 musibah. Ada 3 musibah yang paling besar dalam hidupku. Yang pertama, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Gimana nggak musibah? Siapa yang nggak sedih dengan wafatnya Nabi? Sahabat tuh dengan wafatnya Nabi tuh kayak orang linglung, sayang. Berat. Orang yang sangat dicinta, orang yang sangat dikasihi, orang yang sangat baik, orang yang sangat perhatian. Bukan hanya sebagai seorang utusan Nabi, beliau tuh ya guru, pembimbing, sahabat, orang tua, luar biasa. Jadi ditinggal Nabi tuh gak kuat hati. Kalau gak kenal iman kayaknya pengen ikutan mati juga kayak Nabi. Pengen ikutan wafat juga bersama Rasulullah. Gak kuat. Cinta mereka tuh begitu besar. Itu ya karena iman saja menjadikan mereka tuh bisa bertahan. Ya, makanya itu bagi Imam Abu Hurairah musibah terbesar itu wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, wafatnya Sayyidina Utsman. Kenapa kok wafat Sayyidina Utsman? Kenapa bukan Sayyidina Abu Bakar? Kenapa bukan wafatnya Sayyidina Umar? Kalau Sayyidina Abu Bakar wafat karena sakit, Sayyidina Umar wafat karena dibunuh. Sayyidina Utsman juga dibunuh. Tapi kenapa yang menjadi musibah wafatnya Sayyidina Utsman? Apa karena gak cinta dengan Sayyidina Umar? Enggak, beliau sangat cinta. Hanya wafatnya Sayyidina Umar itu wafatnya Sayyidina Utsman menimbulkan fitnah. Kalau Sayyidina Umar yang membunuh jelas seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu', jelas pembunuhnya. Tapi kalau Sayyidina Utsman sayang, wafatnya itu fitnah karena nggak ada yang tahu. Sayyidina Utsman waktu itu memang dikhawatirkan ada orang memang sudah niat membunuh. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah sampai menyuruh Sayyidina Hasan Husain itu menunggu di depan pintunya Sayyidina Utsman. Jaga. Menjadi penjaga jangan sampai ada orang membunuh. Ternyata pembunuhnya naik lewat atap, turun di belakangnya Sayyidina Utsman ketika Sayyidina Utsman membaca Quran lalu memenggal lehernya Sayyidina Utsman dalam keadaan ketika beliau membaca Al-Quran. Jahatnya orang teh. Jadi menjadi fitnah banget wafatnya Sayyidina Utsman tuh. Kenapa? Akhirnya kan jadi dicari nih pembunuhnya siapa, semua saling tuduh karena ini kejadian besar. Kalau yang majusi yang Abu Lu'lu' langsung ketangkep, yang ini nggak bisa, nggak ketahuan siapa yang membunuh. Wah, itu menjadi perpecahan. Umat Islam langsung terpecah saat itu dengan wafatnya Sayyidina Utsman. Makanya Imam Abu Hurairah mengatakan ini adalah musibah besar karena ada perpecahan di kalangan umat Islam. Dan yang ketiga adalah Mizwad. Hanya sahabat tanya, mana Mizwad? Apa itu Mizwad? Hanya dijawab sama Imam Abu Hurairah, Mizwad itu kayak wadah
Wadah yang terbuat dari kulit yang biasanya dipakai oleh orang Arab untuk menyimpan kurma. Jadi kalau ada buah kurma tuh disimpan di wadah itu nanti jadi enak dingin gitu lah. Matang gitu loh, Nak. Ya. Kenapa kok itu tuh dianggap spesial wadah itu? Jadi ternyata waktu perang Tabuk tuh perang berat. Kebetulan Sayyidina Abu Hurairah tuh Imam Abu Hurairah ada di sampingnya Nabi. Beliau saat itu, ya, pas waktu itu Nabi nanya, Abu Hurairah, ada makanan apa kamu? Kayaknya beliau menjawab, ada kurma di wadah ini ya Rasulullah. Di mizwat tadi itu. Akhirnya, sini kata Nabi, berikan kepadaku. Akhirnya Nabi lalu masukkan tangannya ke dalam mizwat. Nabi lalu membaca doa, bismillah, lalu membaca doa. Setelah itu Nabi suruh berkata ke Imam Abu Hurairah, panggil semua pasukan ke sini. Semua pasukan perang dipanggil, semuanya dikasih kurma dan kurmanya nggak habis-habis. Terus sampai semuanya kekenyangan makan kurma. Setelah itu, setelah dibagikan, dikembalikan lagi ke Abu Hurairah. Nabi pesan, kalau kamu ingin mengambil kurma, jangan dituang, jangan ditumplek, kamu ambil aja masuk tangannya. Kata Imam Abu Hurairah, demi Allah, aku tidak tahu sudah berapa puluh kilo sudah berapa ratus kilo yang aku makan dari wadah tersebut. Beliau makan dari zamannya Nabi masih ada. Beliau makan dalam masa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar waktu itu berkuasa 2 tahun, yang menjadi khalifah 2 tahun. Beliau makan selama pemerintahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu 10 tahun. Beliau nggak pernah habis kurmanya. Atau berapa ratus kilo yang sudah diambil dari situ. Sampai Sayyidina Utsman, sampai wafatnya Sayyidina Utsman, saat itu kerusuhan terjadi, peperangan, perpecahan antar saudara. Nah, ternyata rumahnya Imam Abu Hurairah termasuk kemalingan. Sehingga mizwatnya itu hilang, diambil orang. Hilang, maka dikatakan itu musibah. Karena apa? Ada kenang-kenangan Rasulullah di situ. Itu sayang. Nah, itu tentang Imam Abu Hurairah. Beliau adalah orang fakir, tapi beliau semangat belajar. Beliau senang duduk bersama Rasulullah SAW, mengambil ilmu, mengambil sanad dari Nabi Muhammad SAW, belajar akhlaknya beliau, sehingga menjadikan beliau itu adalah orang yang sangat, ya akhlaknya yang ngikutin Nabi. Dikatakan rumah beliau tuh tinggal sama beliau, istrinya dan pembantunya. Beliau itu nggak pernah tidur. Kalau malam itu nggak pernah tidur. Sepertiga awal itu, ya. Jadi setiap malam tuh rumahnya tuh selalu harus ada orang ibadah. Dari mulai malam itu sudah dibagi. Nanti ada yang tidur, ada yang bangun. Misalnya beliau bangun jam segini sampai segini. Nanti beliau ini istrinya yang lanjutin jam segini. Nanti begitu pembantunya juga. Jadi beribadah tuh nggak cuma diri beliau, saat pembantunya pun diajak ibadah. Wallahu a'lam bishawab.